Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lukmanul Hakim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu saya lulus SMA. Sebenarnya bukan lulus sih, tapi merayakan sebelum lulus. Jadi kita tuh udah selesai ujian nasional waktu itu tuh tahun 2013, tapi belum dapat ijazah. Ya, jadi waktu itu eh saya dan teman-teman saya memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan sampai pengumuman kelulusan itu kita jalan-jalan ke villa. Karena kan emang lokasi saya juga di daerah Bogor, jadi kita milih lokasi yang gak terlalu jauh. Akhirnya kita milih di Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Puncak. Nah, kenapa di daerah Puncak? Soalnya kan kita juga banyak perempuannya ya, terus perempuannya juga nggak pada bawa kendaraan, jadinya biar lebih gampang kita pilih alternatif yang dekat aja. Kan yang penting mah kita kebersamaan sama seru-seruannya. Sebelum kita berangkat ke villa itu pastinya kita survei dulu ya, survei lokasi. Waktu itu saya berempat sama teman saya bertiga di dua motor. Kita bawa motor saling boncengan. Nah, kita milih untuk lebih sedikit karena kan ini mah cuma survei ya. Terus alhamdulillah kita dapat banyak villa, cuman ada yang bagus tapi mahal, ada yang murah tapi kurang. Dan akhirnya kita nemuin sebuah villa yang bagus tapi nggak terlalu mahal. Nah, kita mulai tuh, udah kita masuk ke situ, kita lihat-lihat, oke kita deal, kita tentuin tanggalnya. Gak lama dari perencanaan kurang lebih 10 hari lah, 1 minggu gituan, 10 hari kita memutuskan untuk menyewa villa itu. Kurang lebih satu kelas itu yang ikut ada 20 orangan, cuman karena banyak perempuannya juga jadi kita nggak pada bawa kendaraan. Akhirnya beberapa dari kita aja yang bawa motor, yang pastinya laki-laki yang bawa motor, sisanya naik angkot, tapi kita charter. Nah, kenapa kita bawa motor? Karena kita tuh kan takutnya di villa itu kita butuh sesuatu ya. Jadi kita takutnya mau beli ini beli itu terus nggak ada. Namanya di villa bukan tempat umum juga ya, bukan banyak tempat tinggal orang. Akhirnya ya kita mutusin buat bawa kendaraan. Oke, langsung masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu tepatnya habis sholat zuhur jam 2-an, kita memutuskan untuk kumpul di depan sekolahan kita di SMA. Terus biar lebih mudah juga, kalau sendiri-sendiri takut ada yang nyasar atau gak tahu tempatnya di mana. Apalagi kan kalau ngeteng jadinya semakin yang takut deh, pokoknya takut nyasar intinya mah. Kita milih untuk beriringan berangkatnya waktu itu. Terus sampai di villa itu kurang lebih sebelum asar jam 3. Jam 3 sebelum asar. Kita pada istirahat dulu. Dan ya buat yang baru ngeliat ya speechless karena villanya emang bagus banget. Terus tempatnya luas, ada sungainya juga, ada kolam berenangnya juga, pokoknya indah deh itu. Ada taman bermainnya juga. Terus di dalamnya juga kamar ada 5 kalau nggak salah. Kamar mandinya ada 3, pokoknya yang nggak mungkin deh kita nggak bisa harus nunggu atau nggak dapat tempat tidur, itu nggak mungkin. Terus fasilitas di situ juga ada biliar, ada PS, bahkan ada PS loh di situ, ada PS. Pokoknya banyak deh. Akhirnya kita
waktu itu udah selesai, kita datang, kita udah selesai beres-beres, udah istirahat, kita buru-buru buat berenang. Nah, berenang itu masih di villa juga ya, cuman di bawahnya. Kita beberapa orang ada yang berenang, ada yang ya asik sendiri, biasalah namanya kita banyakan ya, jadinya mencar-mencar wajar. Terus udah selesai kita berenang, kita itu eh, memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum sholat asar. Waktu itu habis berenang sebentar doang, terus ajian asar, akhirnya kita naik dong. Udah kita naik, ada yang masih berenang sih, cuman banyakan yang dari kita untuk naik. Terus kita akhirnya duduk di sebuah tempat deket kamar anak laki-laki. Ini teras, tapi terasnya kecil. Terus kita duduknya di dalam. Waktu itu ada mejanya, ingat banget dah, ada meja kurang lebih 7 orang yang di situ, yang ngobrol lah di situ, ngobrol, kita sendagera biasa. Terus jadi waktu itu kan gua sama temen gua anak paskibra ada di situ, yang ikut ada 3 orang yang bener-bener deket nih, teman gue yang deket banget. Terus kita tuh kayak alay gitu ya, kayak barang-barang tuh disama-samain gitu. Nah, temen gue ini pakai jam tangan sama kayak gue dan si yang satunya lagi. Nah, terus jam tangan kita bertiga ini sama-sama dipakai dong, karena berenang akhirnya dilepas. Terus pas mau ngebilas itu jam tangan dia tinggal di atas meja waktu itu. Udah gitu, setelah dia selesai bilas, dia datang, terus dia nanya, lu liat jam tangan gue nggak? Terus ya kan kata gue, kan bukannya tadi ditaruh di sini, lu ambil kali tadi, enggak diambil. Ah, masa? Iya bener nggak diambil. Terus apaan sih lu, jangan kayak gitu dong, aneh-aneh aja, masih sore nih. Ih beneran gue nggak diambil. Akhirnya kita sedikit cekcok gitu. Terus ya udahlah, kita nyari lah bareng-bareng, nyari. Pas udah kita nyari nggak ketemu juga. Terus kan kita udah deh, ntar aja nyarinya, capek, ntar sholat dulu aja. Kita duduk tuh. Pas kita duduk, ternyata jam tangan itu ada di atas meja, yang sebelumnya nggak ada apa-apa di atas meja selain gelas. Karena kita kan minum ya, minum terus ada cemilan gitu. Dan yang lainnya ada pada diem, terus pada bilang, ini ada yang ngumpetin, ada yang ngumpetin. Dan gue sadar di situ nggak ada yang ngumpetin, karena dari 7 orang di antara kita itu semuanya nyari bareng-bareng. Dan gue nggak ngeliat ada yang naruh jam tangan di atas meja itu. Itu baru kejadian pertama di sore hari. Terus agak sorenya lagi, kita kan mau berenang lagi tuh, dasar namanya kayak orang baru, gimana sih lo, baru ngumpul terus seru-seruan, ada fasilitas, akhirnya kan kita bener-bener memanfaatkan ya. Nah, yang kedua itu, waktu itu temen gua naro HP di kamar tempat tidur kita nih, yang laki-laki nih, naruh HP di situ. Terus dia bilang ke gua kalau HP dia itu nggak ada, hilang. Ini ada yang ambil, ini ada yang ambil, nggak ada. Udah gitu kan kamar laki-laki itu posisinya di pojok ya. Jadi kalau ada yang ambil, pasti kalau keluar pasti ngelewatin kita nih yang ada di ruangan tengah. Nah terus, masa sih, bohong lu, diumpetin, gak ada yang ngambil, masa iya, gitu lagi kan, biasalah. Akhirnya dia minjem nih HP temen gua, dia telepon lah tuh HP dia pakai HP temen gua. Terus pas ditelepon, berdering, tapi gak ada yang angkat. Terus pas dimatiin udah tuh, tiba-tiba HP itu nelpon ke temen gua.
Terus pas diangkat nggak ada suara, terus mati. Udah dong kita yang, oh ini ada yang ngambil nih, siapa nih yang ngambil, siapa nih yang ngambil. Terus coba cari dulu, pas gua cari sama temen-temen gua, ternyata HP-nya ada di kasur, di kamar, di pojok, yang nggak ada orang yang masuk ke situ. Deng, gua deg-degan lagi kayak, ini kejadian kedua nih, udah aneh nih. Padahal masih sore, tapi ya udahlah, ya udah, yang penting mah kita seru gitu aja. Ya udah yang penting ketemu. Udah tuh, nggak dibahas dong, karena takut jadi suasananya jadi mencekam. Terus kan emang gue tuh bisa kayak ngerasain gitu ya, sama yang ngeliat mah jarang sih, tapi ya gitu deh pokoknya. Gue tuh ngeliat ada pajangan kan di dekat ruangan TV ya. Temen gue ini lagi asik nih main PS nih, ada berdua. Terus gue mulai merhatiin itu senjata di sebelah TV dia kan, sebelah TV-nya. Gue ngemerhatiin, kok ini senjata kayak ada yang aneh, kata gue. Tapi gue mikirnya wajar dong, namanya senjata, kayak misalnya keris-keris gitu disemayangin sama jin. Terus ini tuh villa yang enggak setiap hari orang ada. Wajar lah yang namanya ada yang kayak gitu mah, udah oke, gue biasa aja. Terus yang ya udahlah, udah tuh akhirnya gue mengabaikan gitu aja lah, udahlah ini mah. Nah terus nggak lama dari itu kita seru-seruan sampai ke maghrib. Nah maghrib kan udah pada sholat, akhirnya pada sholat lah. Biasa kita, alhamdulillah yang ikut tuh mayoritasnya muslim, jadi kita sholat di masing-masing tempat, biar setiap tempat ada yang nyolatin, terus ngaji sebentar. Dah udah gitu kita main biliar, tapi posisinya itu masih maghrib kolot, kayak maghrib jam 6:30 malam gitulah. Nah, gua salah satu yang ikutan tuh, kata gua, gua mau nyoba main biliar sama teman-teman gua. Gua tuh berlima. Iya. Terus pas teman gua nyodok, iya dia nggak masuk, ya nggak nyodok. Tiba-tiba pas gua nyodok, gua masuk terus tuh waktu itu. Sampai, oh jago ternyata, lu bisa ya man, lu hebat. Nah, udah gitu, gua kan ketawa kenceng ya. Bener-bener bahak tuh yang gitu kenceng. Nah setelah gua kenceng, gua diem, di belakang gua ada suara orang ketawa, dan gua langsung diem. Terus kata gua, ih nggak lucu, apaan sih lu ngikutin gua, kata gua, ketawa kayak gitu. Ternyata di antara gua berlima itu nggak ada yang ngedenger selain gua doang. Dan pas gua ngeh, di belakang gua itu ternyata kamar mandi. Jadi gak ada orangnya. Yang ketawa itu gak ada. Temen gua juga gak ada yang denger, cuman gua doang. Waduh, kata-kata ini PR banget nih, PR aneh. Udahlah, gua akhirnya gua udahan, gua gak mau mainan lagi. Kata-kata gua gak enak nih perasaannya. Udah tuh akhirnya gue digantiin, dasar lu penakut, takut kalah. Bukan takut kalah, iyalah terserah, kata gue. Nah gue duduk tuh di depan balkon, kayak teras tapi lebih kecil. Bukan balkon sih, jadi kayak apa ya, bangku-bangku gitu. Terus di situ kan ada banyak sendal temen-temen gue ya, termasuk sendal cewek nyampur lah sama sendal cowok. Nah di situ ada temen gue yang pakai sendal modelnya itu ada haknya tinggi. Nah terus itu kan sendal ngejejer, walaupun berantakan tapi ngejejer lah, nggak rapi sih, cuman ngejejer. Si sendal yang haknya tinggi itu
jatuh tiba-tiba. Gue ngeliat dong, kata gue tuh ini mah ketiup angin. Gue perhatiin lama, tiba-tiba itu sendal ngebalik-balik terus. Jadi jatuh nih misalnya, tek 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 tek, jadi kayak ngegelinding. Ini logikanya, ini tempat datar, terus itu sendal tinggi, nggak bulet, tapi itu yang blek 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 blek. Gua langsung teriak, gua bilang, lu mau lihat gak nih, ada yang gerak, ada yang gerak. Pas gua nunjuk itu sendal, teman-teman gua ngeliat dong otomatis si sendal itu tiba-tiba berhenti. Wah, di situ gua makin kacau. Kata gua, wah gila nih, parah banget ini. Ini udah parah banget tuh pokoknya. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti semua aktivitas, kita diam, kita nonton TV rame-rame. Enggak, kita nonton video. Waktu itu temen gue kayak bawa kaset gitu, kita nonton lumayan lama. Cuman akhirnya kita pecah lagi, ada yang main catur, ada yang main biliar lagi. Pokoknya jadi nggak semuanya nonton bareng lah, intinya gitu. Nah, gua sama teman-teman gua yang cowok-cowok berempat doang sih, sama gua maksudnya berempat, memutuskan untuk tidur di kamar. Enggak kayak mereka kan pada milih tidur di ruang tengah rame-rame. Gua bilang, gua mah enggak, gua mah tidur di kamar aja. Akhirnya gua tidur di kamar lah. Nah, pas gua tidur di kamar, nah gua berempat ini ngedenger ada suara orang ngetok dari luar. Tok 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 tok. Gua awalnya mikir ini ada teman gua nih yang jahil, tapi gua inget kalau di luar itu gua tidur di yang bawahnya itu langsung ke kolam berenang yang kayak tingkat, tapi yang kata gua yang bilang itu, jadi si villa itu nggak ke atas tapi malah ke bawah. Nah, posisinya itu kamar gue itu di atasnya, bawahnya itu kan gudang, terus di depannya itu kolam berenang. Gue langsung diem. Kalau itu orang, siapa yang ngetok? Masa iya ada orang terbang? Kan nggak mungkin. Gue langsung ngebangunin temen gue dong. Dari berempat itu ternyata salah satu dari temen gue itu ngedenger. Dia bilang, iya gue ngedenger ada yang ngetok, tapi gue takut, makanya gue pura-pura tidur. Kita makin merinding dong. Akhirnya temen gue yang awalnya tidur di pojok berdua loncatlah ke kasur gue. Jadi gue tuh tidur tuh berempat, tapi satu kasur dua orang. Tiba-tiba si dua orang ini pindah ke kasur gue, geser-geser tuh, pokoknya bener-bener yang gue gak mau tidur sendiri. Jadi ketakutan kayak orang parah deh pokoknya. Terus ada yang ngetok lagi. Posisinya sekarang yang ngetok itu dari pintu depan kamar gue itu ngarah ke sebelah kirinya itu kamar mandi, depannya itu dapur. Lega banget tuh pokoknya, lega. Terus baru ke ruang tengah agak ke pojok, yang tadi tuh yang tempat temen gue kehilangan HP nih, kamar gue yang sekarang gue tidurin. Jadi nggak mungkin deh pokoknya, itu mah bener-bener di pojok. Ada yang ngetok lagi tuh. Terus gue tuh bilang, ada lagi tuh yang ngetok. Iya, ini mah orang jahil kan, anak-anak pada tidur di ruang tengah, paling kayak ada yang iseng sengaja. Gue diem lagi, ketok-ketok lagi. Akhirnya gue memutusin buat buka itu pintu, tapi temen gue yang tiga itu salah satu gue suruh duduk, gue suruh bilang, lu siapa gitu, kayak orang ketakutan lah pokoknya. Lu siapa, woi jangan jahil gitu lah. Dia ngomong terus tuh, ngomong kayak gitu. Gue yang nyamperin ke pintu.
tok 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 tok. Pas temen gue bilang, lu siapa? Dia kan masih ngetok, tok tok. Gue buka kan itu pintu, jebret, gak ada orang dong, gak ada yang ngetok, gak ada orang di depan pintu. Kalau itu orang jahil, pas dia ngetok gue buka pintu, gue lihat pasti ada. Karena jaraknya jauh, kan gue udah bilang tadi, depan gue itu dapur yang lega banget. Itu pasti kelihatan kalau dia lari, apalagi kan dia baru ngetok, tok langsung dibuka. Secepat-cepatnya dia lari pasti kelihatan dong harusnya. Gila, gue merinding, gue lari, langsung gue loncat, gue ke mereka bertiga, gue geser. Gue disitu takut banget, itu bener-bener yang takut. Akhirnya gue sama temen gue bertiga pindah kamar, kita bahaya nih di pojok. Kita bertiga lari ke dekat meja biliar, itu yang dekat kamar mandi ada kamar, ternyata kamarnya kecil. Gue tidur di situ akhirnya. Cuma karena kita iseng, main yuk, jangan gini aja, kita beraniin lagi nih. Ini posisinya udah jam 1 malam, gue inget itu udah malam banget, udah jam 1 malam. Kita keluar dari villa, kita jalan ke atas gunung. Pas udah sampai di pertengahan jalan, gua ngedengar ada suara harimau. Terus ternyata teman gua itu yang bertiga juga ngedengar. Kita langsung balik kanan dong, kita takut itu beneran harimau, karena itu kan emang hutan ya. Kita takut itu beneran harimau. Kita bertiga pegangan, jangan lari. Temen gue yang dua bilang jangan lari, tapi jalannya cepet. Ya udah gue bilang jangan lari. Gue ke belakang, jangan lari. Gue lari dari belakang, langsung gue babat. Mereka kalah. Gue lari langsung sampai ke villanya. Gue loncatin itu pagar. Gue saking takutnya, gue masuk ke kamar yang tadi tuh, yang dekat meja biliar. Gue tidur tuh bertiga. Terus nggak lama ada suara orang ngedehem, ada orang main biliar. Itu makin kacau deh pokoknya. Itu malam kalau nggak salah udah jam 1:30-an, hampir jam 2. Ada yang main biliar dan itu kedengaran banget di depan kamar gua. Stak der. Aduh, gua sama mereka bertiga yang bener-bener udah capek, udah nggak bisa lari, udah nggak bisa mikir kayaknya mau ngapain lagi. Kalau kita mutusin untuk pindah tidur ke ruangan tengah, kayak udah yang nggak mungkin. Karena aduh deh, pokoknya udah nggak mungkin deh. Ngelewatin meja biliar itu aja kayak PR banget kan, ngeri banget. Pas dibuka pintunya tiba-tiba ada sesuatu kan nggak enak. Tapi kamar gue yang gue tidurnya itu nggak ada pintunya sebenarnya, jadi kayak hordeng gitu. Gue ngolong lagi, gue blown banget. Gue malah ngolong, kepala gue ngolong. Gue lihat dari bawah kolong meja biliar itu nggak ada kaki orang, tapi di atasnya tetap ada yang stuck. Aduh, gue bener-bener disitu lemes. Gue nggak ngomong apa-apa lagi. Gue paksain mata gue merem. Gue mepet ke temen gue tidurin. Bodo amat temen gue yang bertiga itu, yang satu udah tidur. Mungkin dia sebenarnya belum tidur ya, tapi kayak yang nggak mau ngejawab kita ngomong nanya, dia diem aja. Yang dua ini yang, aduh gue gak bisa tidur, aduh mata gue nggak bisa merem. Matanya udah dimeremin tapi yang nggak tidur tuh cuman merem doang. Aduh gue gak bisa tidur. Akhirnya kita bertiga maksain buat merem, tapi nggak tidur. Yang penting merem, nggak ngebuka mata. Tiba-tiba merinding, hawa kamar itu jadi panas banget. Baru berubah jadi dingin. Pas gua lihat ternyata udah jam 2:30 pagi. Akhirnya gua bertiga tidur jam 2:30 pagi. Temen gue yang satu lagi itu mah udah tidur kayaknya dia. Ya,
Pas bangun paginya gue cerita, teman-teman gue pada marah, pada bilang lu berisik lu semalam gini gini gini. Padahal gue udah nggak ngapa-ngapain, yang main biliar bukan gua, yang ngetok pintu bukan gua. Ya udahlah, gue udah cerita ke teman-teman gue bilangnya, ah lu sih ngeganggu, ada yang nggak percaya, ada yang bilang itu karena gue sendiri yang salah. Pokoknya jawaban mereka nya banyak deh, pokoknya kesana kesini. Akhirnya ya udah, kata gue teh kalau nggak ada yang percaya ya udah nggak apa-apa. Pas gue lihat di bawah ada yang main ayunan, terus ternyata bukan salah satu dari temen gue dan itu nggak ada. Ah udahlah, kata gue teh, sore parah, malamnya makin parah, paginya masih parah. Ya udah, akhirnya gue milih buat kayak nggak peduli lah, terserah dah mau ngeliatin apa enggak. Lagian kan gue udah mau pulang, gue kan nyewa cuma sehari doang waktu itu. Akhirnya gue pulang sama teman-teman gue tuh pas jam 12 siang. Mereka yang naik angkot udah pada naik duluan, yang bawa bawaan barang udah pada naik duluan, sisanya tinggal gue sama teman-teman gue yang bawa motor. Gue beres-beres sama temen gue, tapi gue masih merinding. Pas beres-beres tuh gue jadi buru-buru sendiri karena gue merinding. Gue inget banget kejadian-kejadiannya yang sebelumnya, yang kacaunya gue inget. Dan akhirnya kita pulang sama-sama. Gue sampai rumah gue jam 2 siang. Terus besokannya gue sakit. Terus ya gitulah, jadi cerita gitu aja. Kita ngobrol lagi jadi cerita seru tuh pokoknya di villa itu. Walaupun banyak yang gak percaya, tapi ya gue ngerasain itu, gue alamin sendiri. Ya buat kalian yang ngedenger cerita gue, percaya atau nggak percaya, atau bahkan mungkin ada yang mau compare dengan cerita kalian sendiri, mangga kalian bisa komen, kalian bisa ngobrol juga sama gua, bisa saya punya juga nih cerita, ayo sama nih gue cerita gitu, kita bisa share. Pokoknya kalian yang punya cerita sama kayak gua, berarti kita sama-sama orang yang unik dan mungkin mereka memilih kita untuk menunjukkan itu. Makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin cerita gua kali ini. Mohon maaf apabila ada bahasa yang salah, dan cerita ini beneran nyata, cuman emang gak disebutin tokoh-tokohnya karena takut menyinggung atau ada beberapa bagian yang tidak ingin dipublikasikan. Terima kasih udah ngedengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.